Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, khususnya kepada Pak Abdurrahman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Insani. Izin untuk menyampaikan paparan untuk pengumpulan hasil UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Dalam paparan kali ini, saya mengambil topik mengenai sistem pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi. Sebelum masuk ke isi materi, saya ingin menyampaikan quotes dari John C. Maxwell, yaitu "A leader is one who knows the way and goes the way and shows the way." Baik, kita lanjut slide-nya. Sistem pengendalian internal atau SPI merupakan kumpulan dari pengendalian internal yang terintegrasi, berhubungan, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Artinya melebur ya. Di lingkungan perusahaan, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan, dewan direksi, dan manajemen secara keseluruhan. Dalam hal ini dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi ke dalam 3 kategori. Nah, jadi tujuan perusahaan dalam hal ini di-split atau dibagi menjadi 3 kategori itu. Pertama, keandalan pelaporan keuangan. Kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya tujuan SPI adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Kemudian informasi bisnis bersifat akurat. Dan yang selanjutnya, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, berangkat dari tujuan di atas ini, maka SPI atau sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pertama, pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control. Pengendalian internal akuntansi meliputi persetujuan pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan serta pengawasan fisik atas kekayaan atau aset. Dan yang kedua, pengendalian internal administrasi atau internal administrative control. Pengendalian internal administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan. Misalnya seperti analisis statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. Unsur-unsur dalam SPI. Nah, sekarang kita akan membahas unsur-unsurnya, yaitu terdiri dari yang pertama, struktur organisasinya memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Nah, yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap unsur-unsur laporan keuangan. Nah, unsur-unsur laporan keuangan itu sendiri terdiri dari bagian aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. Ketiga, praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit. Dan yang keempat, karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, unsur-unsur pengendalian internal menurut para ahli yang perlu dirancang dan ditetapkan oleh manajemen perusahaan adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko atau risk assessment, prosedur pengendalian, pengawasan, dan juga informasi serta komunikasi. Nah, ringkasnya bahwa pengendalian internal tidak hanya meliputi pekerjaan mengecek atau pengecekan, tetapi juga meliputi semua sistem kerja secara holistik yang terjadi dalam perusahaan dalam upaya mencapai target atau tujuan perusahaan. Nah, elemen SPI ini menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission terbagi menjadi dalam 4 poin. Poin yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, ketiga kegiatan pengendalian, dan yang terakhir atau yang keempat informasi serta pemantauan pengendalian. Nah,
Di sini juga saya izin paparkan atau sampaikan bahwa ada etika dan SPI, semacam korelasi atau keterkaitannya, yaitu standar etika secara profesional diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu diantaranya berupa beberapa poin berikut ini: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta standar teknis. Nah, selanjutnya karakteristik SPI. Kita akan bahas mengenai karakteristik SPI itu sendiri. Keandalan dalam sistem pengendalian internal harus dilandasi dengan karakteristik dari sistem tersebut, yaitu pertama, adanya pendelegasian wewenang kepada petugas tertentu. Yang kedua, adanya penyelenggaraan akuntansi sedemikian rupa sehingga mudah dicek. Nah, yang ketiga, adanya pendelegasian secara fisik yang tepat. Selanjutnya, adanya verifikasi secara periodik terhadap eksistensi aktiva atau aset yang dicatat. Berikutnya, memiliki pegawai yang cakap. Dalam hal ini, cakap berarti mempunyai kemampuan dan pelatihan yang cukup. Dan yang terakhir, adanya pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi pencatatan dan dari pelaksanaan transaksi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap SPI adalah secara struktural pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan SPI. Itu merupakan pengertian itu sendiri dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas SPI, yang diantaranya meliputi CEO atau Chief Executive Officer, kemudian CFO atau Chief Financial Officer, selanjutnya Controller atau Director of Accounting and Financial, dan yang terakhir Internal Audit Committee. Contoh penerapan prosedur pengendalian adalah, dalam hal ini saya mengambil contoh atau konteks yaitu berupa toko yang buka dalam 24 jam. Nah, SPI yang diterapkan adalah memasang mesin kasir yang dapat menunjukkan dan merekam jumlah uang yang dicatat untuk setiap penjualan, serta menyediakan struk pembayaran untuk pelanggan yang akhirnya dapat menjadi bagian dari struktur pengendalian internal yang efektif. Nah, toko yang buka 24 jam ini dapat menggunakan tindakan-tindakan keamanan sebagai berikut untuk mencegah tindakan kejahatan, karena dia tokonya bukanya dalam 24 jam, jadi non-stop begitu ya. Nah, yang pertama, tempelkan mesin kasir dekat pintu keluar sehingga dapat terlihat langsung dari luar toko. Pekerjakan 2 karyawan untuk giliran atau shift-shiftan kerja malam. Pekerjakan juga petugas keamanan. Yang baiknya juga lebih lanjutnya lagi, yang jaga atau shift malam adalah petugas yang cowok atau laki-laki. Yang kedua, setorkan kas ke bank setiap hari sebelum jam 3 sore. Nah, yang ketiga, hanya menyimpan sejumlah kecil kas atau PT cash hanya khusus untuk kembalian di laci mesin kasir secara fisik setelah jam 5 sore. Simpan kelebihan kas di brankas yang tidak dapat diakses oleh karyawan yang bertugas agar keamanannya tetap dapat kita jaga. Dan yang keempat, pasang kamera pengawas atau CCTV dan sistem alarm secara otomatis. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan saya izin tutup dengan quotes juga yang saya kutip dari Peter Drucker, yaitu the greatest danger in times of turbulences atau of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih khususnya untuk Pak Abdul Rahman selaku dosen saya. Saya tutup, selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.